Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. معاشر المسلمين جمرات المؤمنين رحمكم الله. Tidak terasa kita sudah memasuki 16 hari daripada bulan Ramadan. Tentu dengan berjalannya hari kita tidak ingin menyia-nyiakan bulan barakah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat ini. Oleh sebab itu, kita mestinya mengisi hari-hari kita dengan kegiatan kebaikan. Di antara kegiatan kebaikan itu adalah dengan memperbanyak tilawah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah kami bacakan ayat tadi, di mana Al-Quran adalah kitab yang sangat agung, yang turunnya pun diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, di dalam bulan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu, di dalam bulan yang berkah ini, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut akan melahirkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca Al-Quran tersebut sekaligus dengan mentadaburinya, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam isi dari Al-Quran tersebut, maka inilah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin. Dan kitab suci Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, 16 hari Ramadan ini, kita harus mengevaluasi diri. Sejauh mana sudah kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kemudian mengamalkan isinya tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai Ramadan kita lewat begitu saja. Namun sekalipun kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran, tidak pernah menyelesaikan daripada Al-Quran, apalagi membacanya setiap harinya tersebut. Sungguh ini akan mendapatkan kerugian bagi diri kita. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa memujahadah diri untuk bersemangat dalam membaca, mentilawahkan Al-Quran. Sebagaimana keutamaan Al-Quran itu banyak. Di antaranya adalah mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, mampu memberikan syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan memahami ayatnya, insya Allah kita akan berada di dalam jalan kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping hal itu pula, maka tidak kita lupakan, mestinya kita harus terus belajar daripada Al-Quran. Tidak ada istilah bisa dalam belajar Al-Quran ini. Kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah sebelum kita membaca, sebelum kita bisa mengamalkan isinya, tentu kita harus mempelajari kaedah-kaedah yang terkait dengan Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah tentang tajwid. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran itu dengan benar. Kemudian bagaimana cara membaca makhraj tiap-tiap daripada huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Lahirlah huruf-huruf yang benar, fasih, yang mampu mengeluarkan ruh-ruh dari tiap hurufnya tersebut terhadap diri kita. Sungguh sangat rugi juga terhadap orang yang membaca Al-Quran namun tidak ada sedikit pun pengaruh terhadap dirinya. Oleh sebab itu,
maka kita harus membaca Al-Quran tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran tersebut. Dalam hal ini kutipannya adalah kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Karena nuntut ilmu itu adalah maddal hayah. Sepanjang hidup kita, sepanjang masa hidup kita, kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan bahwa bacaan Al-Quran kita sudah benar, bahwa bacaan Al-Quran kita sudah bisa, jadi tidak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Dalam hal ini, dalam membaca Al-Quran, maka kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu pula, kita harus mengamalkan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Di antara makna-makna yang perlu kita lakukan dan perlu kita kerjakan, khususnya pada bulan Ramadan ini adalah tentang masalah sedekah. Sejauh mana kita sudah banyak mengeluarkan sedekah kita? Sering atau tidak? Sungguh berlipat ganda pahala yang dapat mengalirkan pahala dari setiap sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, tentang masalah qiyamul lail kita, tahajud kita. Sejauh mana kita sudah laksanakan? Apakah setiap malam berapa rakaat yang kita laksanakan setiap waktunya? Ini menjadi bahan evaluasi kita. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Setiap malamnya kita bangun, kita dirikan malam kita dengan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, zikrullah, iktikaf, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal seperti itu, maka kita tidak akan rugi ketika Ramadan ini nanti berlalu dari diri kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan singkat, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri dengan terus membaca, memahami makna ayat Al-Quran, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu ikut andil dalam belajar untuk menuntut ilmu. Karena ilmu tadi seperti yang kami katakan, maddal hayah, sepanjang hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haqq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengamalkan isinya tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai Ramadan kita lewat begitu saja. Namun sekalipun kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran, tidak pernah menyelesaikan daripada Al-Quran, apalagi membacanya setiap harinya tersebut. Sungguh ini akan mendapatkan kerugian bagi diri kita. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa memujahadah diri untuk bersemangat dalam membaca, mentilawahkan Al-Quran. Sebagaimana keutamaan Al-Quran itu banyak. Di antaranya adalah mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, mampu memberikan syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan memahami ayatnya, insya Allah kita akan berada di dalam jalan kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping hal itu pula, maka tidak kita lupakan, mestinya kita harus terus belajar daripada Al-Quran. Tidak ada istilah bisa dalam belajar Al-Quran ini. Kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu kepada orang yang ahli terhadap Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah sebelum kita membaca, sebelum kita bisa mengamalkan isinya, tentu kita harus mempelajari kaidah-kaidah yang terkait dengan Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah tentang tajwid. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran itu dengan benar. Kemudian bagaimana cara membaca makhraj tiap-tiap daripada huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Lahirlah huruf-huruf yang benar, fasih, yang mampu mengeluarkan ruh-ruh dari tiap hurufnya tersebut terhadap diri kita. Sungguh sangat rugi juga terhadap orang yang membaca Al-Quran namun tidak ada sedikit pun pengaruh terhadap dirinya. Oleh sebab itu, maka kita harus membaca Al-Quran tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, kutipannya adalah kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Karena
nuntut ilmu itu adalah maddal hayah. Sepanjang hidup kita, sepanjang masa hidup kita, kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan bahwa bacaan Al-Quran kita sudah benar, bahwa bacaan Al-Quran kita sudah bisa, jadi tidak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Dalam hal ini, dalam membaca Al-Quran, maka kita berkewajiban tetap untuk menuntut ilmu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu pula, kita harus mengamalkan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Di antara makna-makna yang perlu kita lakukan dan perlu kita kerjakan, khususnya pada bulan Ramadan ini adalah tentang masalah sedekah. Sejauh mana kita sudah banyak mengeluarkan sedekah kita? Sering atau tidak? Sungguh berlipat ganda pahala yang dapat mengalirkan pahala dari setiap sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, tentang masalah qiyamul lail kita, tahajud kita. Sejauh mana kita sudah laksanakan? Apakah setiap malam berapa rakaat yang kita laksanakan setiap waktunya? Ini menjadi bahan evaluasi kita. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Setiap malamnya kita bangun, kita dirikan malam kita dengan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, zikrullah, iktikaf, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal seperti itu, maka kita tidak akan rugi ketika Ramadan ini nanti berlalu dari diri kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan singkat, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri dengan terus membaca, memahami makna ayat Al-Quran, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu ikut andil dalam belajar untuk menuntut ilmu. Karena ilmu tadi seperti yang kami katakan, maddal hayah, sepanjang hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haqq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.